Kesempatan menyerang kali ini dari Indonesia. Farhan Ali. Ada kesempatan mendapatkan poin beruntun kali ini untuk Indonesia. Dibras berhasil. Mampu digagalkan. Kesempatan mengunci poin ke-8. Semifinal CFI Cup 2026 menghadirkan pertandingan panas yang mempertemukan Timnas Voli Putra Indonesia melawan Timnas Voli Putra Vietnam. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil ngotot dengan permainan cepat, pertahanan rapat, dan serangan yang silih berganti menghibur para penonton. Namun perhatian publik justru tertuju pada konferensi pers usai pertandingan. Pelatih Timnas Voli Putra Vietnam, Federico Rampazzo, menyampaikan pengakuan yang mengejutkan publik. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Timnas Indonesia tampil begitu agresif melalui kombinasi spike keras, blok yang disiplin, serta servis tajam yang berkali-kali merepotkan lini pertahanan Vietnam. Sementara Vietnam juga memberikan perlawanan sengit dengan permainan kolektif yang membuat pertandingan berlangsung ketat hingga poin-poin krusial. Meski demikian, Indonesia mampu menunjukkan mental juara. Serangan demi serangan yang dilancarkan para spiker merah putih sulit dihentikan. Beberapa spike keras bahkan membuat pertahanan Vietnam berulang kali gagal mengantisipasi bola. Namun momen paling menarik justru terjadi setelah pertandingan usai. Pelatih Timnas Voli Putra Vietnam, Federico Rampazzo, secara mengejutkan memberikan pujian tinggi kepada permainan Timnas Indonesia. Saya harus mengakui Indonesia bermain luar biasa malam ini. Mereka tampil sangat solid dari awal hingga akhir pertandingan. Organisasi permainan mereka sangat rapi, komunikasi antar pemain berjalan sempurna, dan itu membuat kami kesulitan menemukan celah. Rampazzo juga mengaku sangat terkesan dengan kualitas serangan para pemain Indonesia yang dinilainya berada di level berbeda. Spike-spike para pemain Indonesia benar-benar mengerikan. Power, akurasi, dan variasinya membuat pertahanan kami terus berada di bawah tekanan. Bahkan beberapa pemain kami mulai kehilangan kepercayaan diri setelah beberapa kali gagal membendung serangan mereka. Menurutnya, tekanan yang terus diberikan Indonesia secara perlahan memengaruhi mental para pemain Vietnam sepanjang pertandingan. Bukan hanya soal teknik, tetapi tekanan yang mereka bangun membuat pemain kami kehilangan ritme. Saya bisa melihat beberapa pemain mulai ragu mengambil keputusan karena intensitas permainan Indonesia begitu tinggi. Penampilan impresif skuad merah putih pun menuai banyak pujian dari para pecinta voli. Kekompakan tim, efektivitas blok, hingga spike-spike keras yang terus menghasilkan poin menjadi bukti bahwa Indonesia tampil dengan persiapan yang matang. Di sisi lain yang menarik, Indonesia menghadapi Vietnam pada semifinal CFI Cup 2026, Sabtu, 18 Juli 2026. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Garuda untuk melanjutkan laju tanpa kekalahan. Vietnam datang dengan status runner-up Pool B, sementara Indonesia membawa keuntungan sebagai juara Pool A. Namun, posisi klasemen tidak otomatis membuat laga tersebut mudah karena kedua tim memiliki rekam jejak sebagai kekuatan kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat sejarah sebagai juara AVC Men's Cup 2026. Konsistensi serangan, blok, dan kemampuan bertahan saat berada di bawah tekanan akan kembali menjadi faktor penting saat menghadapi Vietnam. Duel semifinal nanti menentukan peluang Indonesia untuk mempertahankan gelar dan menjaga dominasi di Asia Tenggara. Setelah menyapu bersih fase grup, Garuda kini tinggal selangkah lagi dari laga puncak CFI Cup 2026. Di sisi lain, Timnas Voli Putra Indonesia sudah memasang banderol juara di CFI Cup 2026. Malam ini, 18 Juli, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bakal berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal leg 1. Menghadapi Vietnam itu, Farhan Halim dan kawan-kawan tidak boleh menganggap enteng alias jemawa. Sebab, wajah baru mereka kini perpaduan pemain senior dan generasi muda berdaya ledak tinggi. Laga ini diprediksi berlangsung sengit, walaupun Indonesia lebih diunggulkan. Semifinal lainnya akan mempertemukan juara grup B Thailand melawan Kamboja. Skuad Merah Putih melangkah ke semifinal dengan modal sempurna. Anak asuh Raidel Toiran tampil sebagai pemuncak klasemen grup A setelah membukukan 2 kemenangan meyakinkan, masing-masing 3-0 atas Kamboja dan tuan rumah Filipina.
Status Indonesia sebagai unggulan juga semakin kuat setelah baru saja menjuarai AFC Cup 2026, turnamen level Asia, dengan menumbangkan raksasa Korea Selatan pada partai final yang berlangsung di India bulan lalu. Di atas kertas, peluang Indonesia memang lebih besar. Berdasarkan peringkat dunia FIVB per 17 Juli 2026, pun Indonesia berada di posisi ke-44, sedangkan Vietnam masih menempati peringkat ke-63. Namun, perbedaan ranking bukan jaminan pertandingan akan berjalan mudah. Vietnam datang dengan komposisi skuad yang berbeda dibanding beberapa tahun terakhir. Berdasarkan profil pemain serta laporan sejumlah media olahraga Vietnam, tim asuhan Federico Rampazzo kini didominasi pemain-pemain muda setelah sejumlah veteran, termasuk Tu Tan Tuan, tidak lagi memperkuat tim nasional. Setidaknya, ada 3 pemain senior yang menjadi tulang punggung tim Vietnam. Pemain paling senior adalah Pham Quoc Du, opposite hitter yang kini berusia 30 tahun. Ia merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Vietnam dan telah menjadi andalan lini serang sejak SEA Games pada 2022 lalu. Selain itu, ada Duong Van Tien, outside hitter kelahiran 1998 yang menjadi pemimpin di sektor sayap. Produk pembinaan Sanes Can Hoa itu merupakan bagian penting saat Vietnam meraih medali perak SEA Games. Dia dikenal memiliki kemampuan receive dan pertahanan yang konsisten, sehingga menjadi salah satu pemain paling stabil di tim. Sementara itu, peran sentral berada di tangan setter Dinh Van Duy. Berusia 26 tahun, ia kerap disebut media Vietnam sebagai setter terbaik negara tersebut saat ini. Van Duy menjadi otak permainan Vietnam dalam berbagai ajang AFC maupun kompetisi Asia Tenggara. Absennya akibat cedera pada 2024 sempat membuat performa Vietnam menurun, sehingga kembalinya pada musim 2026 menjadi suntikan besar bagi pola permainan cepat yang diterapkan. Ketiga pemain berpengalaman itu kemudian dipadukan dengan deretan talenta muda, termasuk Nguyen Ngoc Tuan, yang digadang-gadang menjadi bintang masa depan voli Vietnam. Kombinasi pengalaman dan energi muda inilah yang menjadi modal Vietnam untuk mencoba mematahkan dominasi Indonesia dan Thailand di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, laga semifinal ini menjadi salah satu ujian sesungguhnya setelah melewati fase grup tanpa kehilangan satu set pun. Jika mampu mengatasi perlawanan Vietnam, skuad Garuda akan selangkah lebih dekat mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kekuatan utama voli putra Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang meraih target juara di CV Cup 2026. Di sisi lain, tim asuhan Raidel Thoiran melaju ke semifinal CV Cup 2026 dengan status juara grup A setelah menyapu bersih 2 pertandingan fase grup tanpa kehilangan satu set. Terbaru, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan tuan rumah Filipina dengan skor 3-0. Sebelumnya, Farhan Halim dan kawan-kawan berhasil mengatasi perlawanan Kamboja dengan kemenangan 3-0. 2 kemenangan tersebut mengantarkan Timnas Voli Putra Indonesia mengoleksi 6 poin sekaligus mengamankan posisi puncak klasemen grup. Meski dalam 2 laga sebelumnya berhasil menang tanpa kehilangan set, Timnas Voli Putra Indonesia tetap melakukan evaluasi sebelum menghadapi Vietnam di semifinal. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan fokus pembenahan tim berada pada kualitas servis serta penerimaan bola agar permainan merah putih semakin optimal saat menghadapi Vietnam. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Nur menegaskan tim pelatih akan meningkatkan agresivitas servis, khususnya dari pemain yang berposisi sebagai outside hitter dan opposite. Untuk strategi melawan Vietnam, kami tetap akan berusaha memperbaiki kualitas servis, terutama pemain yang berposisi sebagai outside hitter dan opposite, agar lebih berani sehingga bisa menyulitkan Vietnam dalam menyerang. Hal itu juga akan kami imbangi dengan berusaha agar penerimaan bola kami lebih bagus, kata Nur.